Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqobatu utawi aqobah al-ula kang awal iku waya utawi aqobatul ula iku aqobatul ilmi, aqobah sang ilmu. Jadi tahapan yang pertama dalam kitab Minhajul Abid ini yaitu tentang tahapan ilmu. Kenapa Imam Al-Ghazali menempatkan tahapan ilmu pada yang awal? Karena ilmu itu merupakan salah satu dasar bagi kita untuk melakukan sesuatu. Ketika kita melakukan sesuatu tanpa didasari dengan ilmu, maka sesuatu yang kita lakukan itu akan sesat. Karena sudah dijelaskan pada Al-Quran, yaitu wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu itu tidak tahu ilmunya. Maka sebelum kita melakukan sesuatu, kita itu harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu, agar supaya sesuatu yang kita lakukan itu tidak sesat. Dan ketika kita itu memiliki ilmu yang banyak, kita itu harus mengamalkannya kepada semua orang. Karena sudah dijelaskan pada hadis, yaitu al ilmu bila amalin kasajaroti bila tamari. Ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon yang tak berbuah. Maka ketika kita itu memiliki ilmu yang banyak, kita itu harus mengamalkannya pada masyarakat. Ketika kita itu tidak mau mengamalkannya pada masyarakat, maka ilmu yang kita dapat itu akan sia-sia. Lebih baik memiliki ilmu yang sedikit tetapi mau mengamalkannya pada masyarakat. Aku lu mau ngucap sapa ingsun wabillahi iku tetep sang Allah atau fikku taufik. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa taufik itu dari Allah. Dan kita sebelum diberikan taufik oleh Allah, kita itu diberikan hidayah terlebih dahulu. Hidayah itu adalah petunjuk. Karena sudah dijelaskan pada Al-Quran, yaitu inna hadainahu sabila imma syakiron wa imma kafuron. Jika kita melakukan hidayah dari Allah, maka kita itu termasuk orang-orang yang imma syakiron, orang-orang yang bersyukur. Ketika kita tidak mau melakukan hidayah dari Allah, maka kita termasuk orang-orang yang imma kafuron, orang-orang yang kafir. Ya taujibal korasi wal ibadati, wong golek kisani kemurnian wal ibadati lan ibadah. Kenapa Imam Al-Ghazali menggunakan lafaz kholasi, tidak menggunakan lafaz ilmu, padahal yang dibahas konteksnya itu adalah ilmu? Karena seseorang yang mencari ilmu itu harus diawali dengan niat yang murni, dengan niat yang ikhlas. Karena Rasulullah pernah berkata, semua orang itu akan binasa kecuali orang yang berilmu, dan orang yang berilmu itu pasti akan binasa kecuali orang yang mengamalkan ilmunya, dan orang yang mengamalkan ilmunya itu pasti akan binasa kecuali orang yang ikhlas niatnya, orang yang murni niatnya. Maka ketika kita itu ingin mencari ilmu, harus diawali dengan niat yang murni, dengan niat yang ikhlas. Dan proses dari orang yang mencari ilmu dengan niat yang murni itu adalah bersabar. Hasilnya yaitu adalah tawakal. Alaika awalan, tetaplah kamu di dalam awal. Maksudnya kita itu harus tetap di dalam awal. Ketika kita itu melakukan sesuatu harus didasari dengan ilmu, harus didasari dengan awal. Karena ilmu itu merupakan dasar kita untuk melakukan sesuatu. Wafaqakallahu, semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Ilmi dengan ilmu. Kenapa kita ketika ingin melakukan sesuatu harus didasari dengan ilmu? Karena ilmu itu merupakan fa'innahu al-qutbu wa alaihi al-madaru. Ilmu itu merupakan pokok
pusat poros, dan di atasnya ilmu itu ada sesuatu yang memutarinya. Konteksnya ilmu itu bagaikan matahari yang diputari beberapa planet. Planet-planet yang memutari matahari yaitu sesuatu yang ingin kita lakukan, dan sesuatu yang kita lakukan itu pasti kembalinya akan kepada ilmu, bukan kepada yang lain. Kesimpulan dari ceramah singkat saya, ketika kita itu ingin mencari ilmu harus diawali dengan niat yang murni, dengan yang ikhlas. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu yang banyak, kita itu harus mengamalkannya kepada masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Bahasa Inggrisnya, al-aqabatul ula, as for the first step, wahiyal aqabatul ilmi, that is the step of science. Fa'ulu aisai wabillahi at-taufiqu. The taufiq is from Allah. Ya talibal khorasi, he is character of purity wal ibadati and worship. Alaika awalan, stay on the freeze. Wafaqallahu, my Allah give taufiq to you bil ilmi white sense. Fa'inahu, because indeed science al-qutbu is the axis, wa alaihi al-madaru, and as for the place to turn around is on science. Wa'lam, just know, anal ilma actual sense wal ibadata and worship jawharoni, that's the games. Lazima, because of them, kana kuluma, there is everything. Taro, what you see, what asma'u, and listen to, min tasnifil musanifina, from the composing of composer, wa ta'limin mu'alimina, the teaching of teacher, wa wa'dil wa'idina, the preaching of preacher, wa nazurin nazirina, the searching of searcher. That is because of them, unziratil kutubu, several books were traveled, wa ursilatil rusulu, and sent several abstracts, but even yazima, because of them, kulikotis samawatu, created several heavens, wal ardu and earth, wa mafima, and something input, minal forki, from creation. Fata amal, then is think about it, ayataini, in the two verses fi kitabillahi, in the book of Allah, Azza, the noble, wajalla, and the great. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kok ada kerpean enggak? Tiga. Ini belajar kalau setahun. Wah ini ngewes bahasa Inggris ini. Mengkelek bahasa Inggris ngewes, bahasa Arab ngewes, tambahi bahasa Mandarin. Ben itu ditambah lagi. Oke. Napa? Bahasa using. Ora usah dipelajari kok sakit sedot. Bahasa sehari-hari. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah niku wau ceramai lali-lali. Jenengan diceramai arek cilik niku Farahan niku guru pitung bulan. Baru 7 bulan, Pak. Sampai tinggali gayanya tenang gitu. Gak grogi, gak nervous, enggak terbantah-bantah omongane dikongkon mulai ke mukadimah saged. Yang paling sulit itu mental. Ini yang paling sulit ini. Jadi ngapunten nggih, ibu-ibu enten ayat ngeten. Idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan. Idza balagha asyuddahu iku maknane menjadi suatu kata istilah. Tiang sing sampai mateng psikologi jiwa yang mantang mentalnya niku balagha asyuddahu sing gak isinan, sing gak minder,
sing gak redekan, sing boten baperan, kendel tapi kendele apa cara Jawa sumbut, kendel tapi sumbut, kendel kendele wong duwe ilmu dudu ngawur, kendel kendele wong gak ada iman, gak ada dasar. Nek wedi wedine mergo iman, nek wani wanine mergo iman. Niku mental. Nah, mental itu lebih sulit didiknya daripada ilmu. Lek ngajari ilmu bahasa Inggris seminggu, minggu saged. Ngajar kitab seminggu, minggu dikenalkan paham. Paling-paling setahun saged. Tapi Bu, bapak-bapak sing dugi, kalau ngajar bab mental, mental itu apa sih? Mental itu, mental itu kekuatan jiwa. Jiwanya itu kuat, tangguh. Makanya sabar terus Arjun itu salah satunya sabrotun. Maknanya ini dhuwur, kokoh, kuat. Ini jagat listrik dhuwur, kuat, ditarik niko, tarik mriki, gawe cagak gak utuh. Niku sabar. Tiang sabar itu tiang sing jejeg, kuat, menduwur, junjung dhuwur, mendem jero, mboten gampang mutungan. Niku jenenge mental. Mental itu kekuatan jiwa. Niku sinten sing didik? Nah niki ibu-ibu iki. Bu, niki rungokno niki penting niku. Sing didik asline mentale anak niku ibu. Sanes kula. Ibu kapan? Waktu di dalam kandungan. Kalau ibu waktu hamil kok baperan, kok tertekan, mergo melok mara tuwa, oma gurung duwe, niku biasanya mengakibatkan kepada anak. Sikap ibu waktu dalam mengandung itu justru saat itu mendidik mentalnya anak. Lepun kadung, biar apa lepun kadung wis gedhe anak kula. Dikokon maju ndredeg ngeten. Terus dingkluk gak wani ngomong. Ilmune kata nyekelme ilang kabeh. Karena tetap carane gampang. Ibu manggil anak terus bejo ngeten, nah aku jawab sepuro. Ibu sing jawab sepuro nggih. Aku jawab sepuro. Sabene kon tak didik nang jero kandungan. Ku terangaken. Aku dalam keadaan ngene. Saiki rubahan. Kon wis gedhe, belajar. Ojo ditiru sikapku sing sampeyan. Jawab sepuro. Ilang niku. Gak usah seminggu, buatan usah seminggu, gak usah sak jam, sak kecap anak betong gig hilang. Ya, dari biasanya, oh tonjok sepuluh orang anak. Betul usah dipikir corakal nih, bun. Paham? Nah, mungkin anaknya di kawan maju kok kedian, bingungan, derdekan, mulai dijawab omong, terus aku jadi sepuluh orang. Oke, contohnya lalang saya tak jawab sepuro kan. Soalnya ternyata yang keleng-kelan dok itu. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, Tun, kalau itu langsung arek ini. Dendi, Habsi, Tirta, sudah terus kawan. Mari ke Abang Muafi Andi Tirta, Rafkindi, oh bukan sini ya, oh kamu Patoman ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin sampaikan satu ayat dulu yang tadi disampaikan Arjun. Akhirnya penting ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din.
Arjun wau nyampeaken itu. Enten pertanyaan istifham. Arwaita opoto apakah kamu tahu alladzi yukadzibu, orang yang mendustakan, tiang sing boten percaya, yang mengingkari, membelakangi bidin, maknane yaumil hisab, ya, yaumil kiamah, yaumul ba'ats, termasuk alam barzah. Tahukah engkau siapa orang yang mendustakan kehidupan setelah kematian? Si tiang ini. Fadzalika alladzi yad'ul yatim fahuwa alladzi dzalika, ya dia itu, fahuwa dzalika, ya dia itu adalah orang yang yad'ul yatim, orang yang menolak anak yatim. Anak yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Miskin itu simbol kecerdasan sosial, simbol kecerdasan sosial, hubungan dengan sesama. Diambil anak yatim sama orang miskin karena perhatian khusus kepada anak yatim dan orang miskin, diistimewakan. Itu bukan hanya anak yatim dan orang miskin, sebenarnya semua kebaikan dengan sesama, cuman disebut dua ini untuk mewakili kebaikan-kebaikan dengan yang lain. Bukti ini apa? Teng akhir ayat wa yamna'unal ma'un, dia itu tidak mau memberi atau mencegah. Al-ma'un itu sesuatu yang remeh. 2000 itu kan remeh, Pak. Duit 2000 ini gitu. Duit remeh. 5000 duit remeh. Biasanya digeletakno. 500 rupiah duit remeh, digeletakno. Hal-hal yang remeh, yang kecil-kecil itu dianggapnya tidak manfaat. Pengajiannya tinggi dianggap remeh oleh sebagian orang. Yang remeh-remeh ini, padahal 2000, 5000, 10.000 itu kalau dikumpulkan bisa jadi 100.000. 100.000 kalau dikumpulkan jadi, yang banyak itu asalnya sedikit. Berakit-rakit dahulu, berenang kemudian ke tepian. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi. Jangan meremehkan yang kecil. Contohnya minum, jangan meremehkan air putih. Lek ngombe ini kerating deh terus, botolan terus, es terus, jangan meremehkan. Kenaknya ke ginjal. Jangan meremehkan tidak disiplin makan. Ojo ngremehno. Waktu ini maam, jangan meremehkan. Jangan meremehkan nyeri punggung. Jangan meremehkan ngeluh. Ojo ngremehno. Ojo ngremehno mules. Ini barang remeh-remeh ini. Kalau secara material remeh itu uang. Kalau secara material remeh itu benda, remeh. Yang di atas bicara tentang anak yatim, perhatian khusus. Fakir miskin, perhatian khusus. Sing buri-buri remeh. Nah, di atasnya itu ro'un. Ro'un itu pamer. Tiang pamer itu kan sombong. Pamer sholatnya dipamerno, ibadahnya dipamerno. Mungkin pamer anak-anak kan termasuk pamer sing salah ini.
Mungkin-mungkin dari pamer sing bersyukur nih. Soalnya yang bersyukur kali pamer itu mirip-mirip. Nah ternyata ini penyebab faknya fak sababiyah. Sing dadi sebab perbuatan setelah fak niku wailun cilaka. Terus tiang ini ku lek mboten percaya bahwa akhirat besok itu akan menjadi bagian penting dalam kehidupan selanjutnya. Ada yaumil hisab, ada yaumul ba'ts, ada alam barzah, ada surga dan neraka. Niki lek mboten dipercaya, sikapnya itu biasanya, hubungan sosialnya itu biasanya perhatiannya kepada orang lain, persiapan modal bekal untuk akhiratnya itu sembrono. Nek sembrono bahaya niku sebab niku wail niku cilaka. Sing cilaka niku mboten tanggung-tanggung. Siapa yang cilaka? Lil musallin, tiang sing sholat. Ini cilaka. Niki sholat ini kan tiang agama. Lek cagak ini roboh kabeh apa? Jadi sholat itu harus difahami ibadah ritual, ibadah formal. Cagak omah, tapi cagak tok mboten enten lawange, mboten enten gedunge apa ate turunan cagak. Sholat tok tapi medit ngoten karepe. Sholat tok tapi gak ngaji. Sholat tok tapi mboten api kali tangga ngoten karepe. Tiyang lek cuma sholat tok mboten api kali tangga, gak tau ngurusi arek-arek pinter ngaji, gak biaya arek ngaji sambatan. Ini kula ngomong napa to? Tegal wae sambatan itu napa itu? Ngerundel dengar-dengar pulau langsung dikritik kali ini bisa nih dengar-dengar sing bener itu ngerundel duit mana Farhan itu aduh Arjun yang ngono duit mana pondok sekolah sing iki buku barang ya anak repot. Nah ini ngerundel jadi sanes tenger-tenger terus ya ini ngundeng dermimil ngomong dewe ini. Padahal man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang baru menempuh, bukan belum dapat ilmu. Barang siapa menempuh dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya dia masuk surga. Menempuh, sinten tiange sing menempuh, bisa anak menempuh, bisa yang membiayai, bisa yang ngajari, bisa yang ngasih motivasi, bisa yang memfasilitasi, bisa orang yang menjadi inspirasi. Siapa saja yang memberikan dukungan terhadap anak pinter ilmu niku gampangnya mlebu surga. Lek jawabannya walah ruwet SPP tok kelambi seragam misalnya ngerundel bek tenger-tenger niku sami kali ngriya enten cagake tapi orang gedunge apa maneh lawange. Lah lucu enten ana lawang tapi gak ana gedunge. Niku wae. Nah itu bahayanya justru kepada sholatnya. Sebab akhirnya sholatnya tidak mempengaruhi perilakunya. Dan terus sholat itu umurnya kan Pak, pokoknya yang penting sholatnya api, insya Allah yang lain api. Betul.
Putih bukti ini, ngake wong sholat tetap medit. Gitu. Sholat itu ibadah formal. Sholat itu ibadah dohir. Harus diusahakan menjadi ibadah fi'liyah. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Lek pun sholat kudu iso nyegah perbuatan kejilan. Untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, caranya gampang. Misalnya enten kampung kok lari ini nakal-nakal, nom-nomin nakal-nakal. Ini gampang cara yang rubah. Orang usah digegeri. Ada anak satu kampung niku di sini mabuk-mabukan mawon. Caranya ngerubah gampang. Dipinterno anak-anak. Generasi selanjutnya dipinterno kabeh. Ngaji, insya Allah itu. Ada suatu tempat di Banyuwangi, saya nggak sebut namanya, nggak enak. Dulu dikenal daerah miskin, dulu dikenal daerah preman. Nggak ada masjid, nggak ada sekolah. Terus kemudian tokoh-tokoh waktu itu, termasuk saya waktu itu masih muda, mengusahakan ada masjid dan mengusahakan ada sekolah. Sekarang ekonominya naik, anak-anak sudah pada sarjana, ada yang dikirim ke bahkan sekolah ke Cina. Pinter, saya ini betul-betul preman, betul-betul. Soalnya harus pinter. Betul-betul nakal, soalnya harus pinter. Sing miskin ini calmonan, soalnya harus pinter. Orang pinter ini menaikkan taraf ekonomi. Jadi kuncinya Jadi bapak-bapak kalau ngasih bekal rumah, nggak salah. Ngasih bekal sawah, waris, nggak salah. Nggak salah. Tapi bukan utama. Yang paling utama tapi lari-lari ini kata soal ini bahasa Inggris sakit, maca kitab sakit, tafsir Quran sakit, maca tafsir Quran sakit. Apes sih urip kok tiba lunga teko tanah Jawa wonten teng NTB napa teng Kalimantan napa teng Sulawesi bahasa Inggris iso. Kalau wong butuh kursus bahasa Inggris, kursusi bahasa Inggris saged. Nang mriko kok dadi ustaz saged. Kula ajari matematika, fisika, kimia, hitung-hitungan. Cara bangun gedung ya hitung-hitungan. Jadi anak dipersiapkan bisa hidup di semua keadaan. Nggak ada bekal pun Pak. Keadaan apa saja ini? Bukan hanya satu keahliannya. Ustadz utama, ngaji utama. Coro dibutuhkan rakyat, kokon ngurusi administrasi, sakit dilatih. Coro ten sholat masjid, buatkan kang ngurusi, sakit. Kalau nggak ada mereka, jadinya Samsul. Anaknya Tasik Ali kalau waktu itu tahun 94, anaknya waktu itu masih MI. Saya bilang, pinter no anak cari ini bisa baca Quran bagus sih, terus pinter no sekolahnya terus lulus keterima sekarang di keuangan, Kementerian Keuangan. Bosen ini buatan semerap ya anak ini hafal Quran, buatan semerap. Suatu saat sing imami masjid dan Kementerian Keuangan buatan enten. Anak ini maju, maghrib maju, imami. Kok enak suaranya, kok pinter mau coba dijadikan ajudan menteri tadi sebab pinter mau coba kayak ngajari dikek ngajari anak dikek ngajari dulu jadi terkenal dadilan rezeki sebab anak nggak ada ilmu boleh ilmu jangan khawatir dengan dia. Tapi lari alit-alitnya terus pinter gitu, jelengan lupa. Arek cilik SMP, saniki SMP, sampai tinggal musola masjid. Sing ngaji niku TK kali SD kelas loro, kelas 4, 5, 6 niku leret. Napa malih SM? Nggih napa mboten? Niku Bapak Ibu yang saya hormati, ilmu menjadi penting. Yang penting adalah ilmu. Tapi ilmu saja nggak cukup loh Pak. Kalau ingin tahu rujukannya dunia, negara sumber ilmu,
niku Yunani. Semua ilmu itu dari Yunani, hampir 80% Yunani. Nopo-nopo Yunani. Biologi Yunani, fisika Yunani, matematika Yunani, kimia Yunani, filsafat Yunani, politik bahasa Yunani. Yunani saja. Tapi Yunani sekarang runtuh, ekonominya terpuruk. Kenapa sebab? Kok bisa begitu? Dulu orang Yunani niku senang golek ilmu, senang golek ilmu, tapi kepada Tuhan itu kurang. Makanya Al-Quran kemudian melengkapinya dengan sempurna. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ilmu saja tidak cukup, jangan bangga dengan ilmu, harus dipupuk iman. Nah, iman itu mental, iman itu jiwa. Ilmu itu bisa kosong, tidak ada hubungannya dengan iman. Banyak orang ateis yang anti Tuhan, yang nggak bertuhan itu berilmu, Pak. Tapi orang beriman belum tentu juga berilmu. Sing saya kuat imannya, kuat ilmu. Lepas kuat imannya kali ilmu ini, kuat amali. Jenenge takwa. Tiangnya jenenge mutakin. Ngerti nggih? Anak ini dicetak untuk diarahkan ke sana. Nah, pondok pesantren mengawinkan antara iman dengan ilmu. Ini pondok pesantren mengawinkan. Bahasanya bahasa majas, kawin tenanan. Dikawin. Nah, kalau pingin ngawin loro niki. Makanya kalau saat ini teng pondok enten pelajaran khusus 3 jam niku, matematika, fisika, kimia, biologi, psikologi, sosiologi, antropologi. Napa sosiologi niku? Ilmu tentang hubungan dengan sesama. Nah, niki sing kula tugasi Kennedy. Iki Kennedy. Gini. Kennedy sekarang lagi belajar ilmu sosiologi dan antropologi. Nah, terus Fikri sekarang sedang belajar ilmu tentang fisika, kimia, matematika. Niki pun balawe mantun pun. Ojo kita wis pinter kok. Terus Arjun mau itu. Arjun. Di Arjun. Ngatur kan ngene iki sing ngene budal nang Alan. Niki insyaallah teng Mesir, Pak. Oke, berangkat teng Mesir. Sing Fikri niki insyaallah teng Yaman. Ibu itu tukang jahit. Tak takoni anake teng Yaman ya napa? Sanggup bicarane ya napa? Wis napa mawon pun tak lakonane, sing penting anak kula teng Yaman. Kakangnya teng Uner, iki pengin teng Yaman. Niki teng Yaman. Nah, niki saat ini lagi belajar sosiologi, psikologi, antropologi, matematika, fisika, kimia, biologi. Nopo kaitannya? Sosiologi ini hubungan dengan sesama nih. Oh ya, apa caranya hubungan wong iki ben apik, ben sopan, ben ngerti tata krama. Niku ilmu sosio. Bila coba diceramano kudu apik mbek tangga. Caranya apik mbek tangga enten ilmune. Jenenge ilmu sosio. Jiwanya harus mateng. Jenenge ilmu psiko. Iku kok karep bener dhewe gak tau rumangsa salah. Iku jenenge narsistik kejiwaan. Kok ana wong senengane nyalano wong ae. Gak tau gak nyalano wong. Iku jenenge psikopat, penyakit jiwa. Rodok setengah gede-gede pipi. Nah, apa pelajaran apa itu? Psikiatri, ilmu tentang penyakit jiwa. Kudu ngerti. Tiang maca Quran, nafsiri Quran, kudu ngerti ilmu psikiatri. Psikiatri ini kudu ngerti ilmu penyakit jiwa, kudu ngerti. Aku sing loro enggak ana wong wedok bojo kok tau
nur dhewe tersinggungan kok kabeh salah iku jenenge narsistik NPD narcissistic personality disorder jenenge penyakit jiwane rata-rata biasa wong lanang ya ono wong wedok maneh karepe dhewe nang omahe nang ora tuwa gak gelem misalano nang anak kok bener cok nih nah niku narsis nih nggih nah niku ilmu napa ilmu kejiwaan nah niku belajar nih saiki Kennedy belajar psikologi dan Bapak Kennedy nah ini lagi belajar psikologi sosiologi Pak soalnya ingin tak ajari kimia mumet aduh sudah gak paham saya gak fak tapi kalau ngomong sama ini sedaya sama mana nah cahaya juga sama pokoknya ada tukang jahit turun aja sampai itu kan ibu jahit sampai itu kan jahit tapi begini nang nyaman luar biasa nih cuma akan jahitannya lancar kan karena santri-santri kalau anak santri anyar untuk jahit nanti diwen jahit nang bapak cahaya be ibu pikir beniso dikai budal nang dari pondok untuk ngoten nggih iki kita Medina insyaallah nah wis niki saat ini tugasnya belajar ilmu niku Pak nggih luar biasa terus jadi ilmu jangan satu tapi menjeri ilmu Quran buka Quran paham Quran kuasai Quran lalu sakit kuasai Quran luar biasa nggih Bapak Ibu yang saya hormati bekalnya ilmu iki Bapak Edeni Ibu Edeni mana kamu di ayah Edeni ini terus Ibu di oh ini Ibu nah ini Edeni niki telepon teng Ibu terus sama mboten telepon ngeten Pak niki sing beca rencana Ibu kula dereng saged Ibu anu kalah kali Farhan kalah kali Tirta ya napa nggih Bu kula mireng terus Abi niku mboten nate manggil kula nggih aduh iki aku kena iki wong sing gak iso dhek kok aku sing disalahno ya akhirnya sakniki lek napa-napa kula celuk niki nggih tuntutannya awas kok dituntut nuntut aku saiki tak tuntut kudu iso iki ya wis iso bahasa Inggris ya oh belum kayak Farhan tadi belum janjinya harus bisa loh ya sekarang dibaca lanjutannya yang dibaca Farhan siap ayo ibu enak kono ojo dilmu ibu mana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikul ajlima kama sebab imulan ibadah karena ono apa kuluma satu-satu barang karo ningali sapa sira batas mau lan ngomongake sapa sira pintas di film musonifina saking karangan biro-biro wong karang kata imil ma'alimina lan ajarane biro-biro wong ajar bahwa idil wa idina lan nasihate biro-biro wong nasihat karena turin natinina lan penelitiane biro-biro wong peneliti bali di ajlihima kono sebab imunah ibadah unzilaji kang den nunjukake apa al-kutubu kita wa ursilat lan kang den utus sop ar-rasul biro-biro rasul bali di ajlihima kono sebab imunah ibadah ulikot kang den nunjukake apa asamawati biro-biro langit dijelasno apa maksudnya dijelasno nang bae kono
Ayo. Jadi ada perkara yang dua itu ilmu dan ibadah. Jadi ilmu dan ibadah ini Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Ayo. Jadi ilmu dan ibadah ini Ora apa-apa, betul apa-apa toh? Iya. Ya, ditutup ya. sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki Pak, mantun ngeten niki sambat. Kok kayak iso nyelip parahan mau ngoten lho. Jadi anak-anak itu bersaing, kan saing, bagus saingan ilmu timbangan saingan rokokan. Mulai alih-alih rokokan pun lah. Buatan kula napa ben boten teputi-puti konsentrasi teng ilmu. Lek pun seneng ilmu niku encok nggih. Napa leres lari-lari pinter nerangno matematika. Pinter nerangno fisika. Pinter nerangno kimia. Pinter nerangno biologi. Pinter nerangno bahasa Inggris. Napa cuma maca kitab? Nggih toh? Sinta sini. Tak kontrang matematika kali itu. Ono pengajian matematika. Ayo sini. Didata ayo. Pokok sing kimia geringan iki siap-siap. Ayo cepat. Waktunya habis kalau kamu lambat. Ayo sini. Iki pun maca tafsir Jalalain, pun maca kitab saiki matematika nggih. Ayo wong-wong anu jamaah ngajenono matematika. Ya kayak ya. Urusan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasinta Dwi Ayu. Saya pondok di Aldikro mulai sejak SMP. Dulu SMP-nya di SMP 1 Banyuwangi. Sekarang sekolahnya di SMA Negeri 1 Glagah. Saya masuk jurusan IPA. Nah, saya selain belajar ilmu di pondok, ilmu kimianya juga saya di sekolah belajar ilmu umum. Salah satu saya sebenarnya juga nggak pintar-pintar banget dan matematika tapi memang mapel favorit memang matematika. Nah, kemarin sama Abi disuruh menjelaskan tentang ilmu matematika. Nah, ilmu matematika itu ilmu tentang hitungan, tentang bagaimana cara kita melatih untuk konsep berpikir secara runtut dan urut. Itu seperti itu. Jadi matematika itu dari bahasa Yunani, asal akar katanya itu dari matematikos yang artinya itu pengukuran. Nah, ilmu matematika sendiri itu mempunyai cabang-cabang. Ada cabang-cabang ilmu matematika, ada juga rumus-rumusnya ilmu matematika, juga ada simbol satuannya, sejarah ilmu matematika, juga penemu-penemu ilmu matematika. Nah, cabang-cabangnya sendiri itu sekitar ada 12. Yang pertama ada aritmatika, ada geometri, trigonometri, aljabar, juga ada statistika, itu juga masuk dalam ilmu matematika dan lain sebagainya. Ada 12, sekitar ada 12. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang aritmatika. Nah, aritmatika itu salah satu ilmu dasar dari matematika. Aritmatika itu dari bahasa Yunani, aritmatika, aritmatos yang artinya itu angka. Berarti aritmatika belajar tentang angka-angka. Jadi aritmatika itu
ada dua, ada deret aritmatika, juga ada baris aritmatika. Nah, itu rumusnya kalau baris aritmatika itu UN A plus N min 1 kali B. Nah, itu rumus dari deret aritmatika. Kalau ada juga aljabar. Aljabar itu dari bahasa Arab, diambil dari bahasa Arab. Asal katanya itu jabaroh, yang artinya itu juga menjadi istilah bahwa aljabar itu adalah susunan yang salah. Mengapa dikatakan yang salah, yang rusak? Karena gabungan antara angka dan juga huruf. Jadi di aljabar itu kayak seperti contohnya 2A plus 3A, 2X plus 4X. Nah, itu namanya ilmunya namanya ilmu matematika di bidang aljabar. X, A, ya itu hurufnya itu namanya variabel. Seperti itu. Mungkin itu sedikit penjelasan sedikit dari dasar-dasar ilmu matematika. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, niku kula pamer ilmu mawon nggih. Kersane lari-lari seneng, dengan nggih seneng. Kalau anak-anak tidak hanya dilatih bisa baca Quran, tafsir Quran dan seterusnya. Kembali ke soal pengaji nggih. Agar kita tidak mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mendustakan hari akhir, pendekatannya dengan ilmu. Sinten yang semboten bejar? Sinten yang semboten bejar? Kabar tiang bejar itu sangat penting. Jangan Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan merasakan mati. Terus siapa yang memberi informasi tujuan hidup ini apa? Liyab luwakum ayyukum ahsanu amala. Tiang didadekno urip niku biar bersaing. Siapa yang terbaik? Yang terbaik menurut Allah derajatnya adalah orang yang beriman dan berilmu. Ini paling penting. Orang beriman dan berilmu. Oleh karena itu mudah-mudahan anak-anak ini menjadi anak-anak yang dibekali ilmu sekaligus akarnya, bibitnya iman. Ini paling penting Bapak Ibu. Niki rodok dawa titik soalnya mantu niki perai Ramadanan. Wis kalau pengajian Ahad pagi nih. Tapi lari-lari libur. Sekolahnya gak libur ngaji nih. Setuju apa betul? Apa wangsul mawon? Ramadan lari-lari wangsul tenggriya apa teng pondok mawon? Masuk. Cocok. Ibu Hapsi Muni, ibunya Hapsi itu, ayai Hapsi, Hapsi, ini singkat nyusul getak ini ayahmu coba, Hapsi saya, sekarang Hapsi. Bapak mau lanjutan nih, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Terima kasih pada Abi yang sudah memberikan kesempatan saya untuk tampil pada acara pagi kali ini. Saya akan membacakan kitab Minhajul Abidin, yang dimana kitab Minhajul Abidin ini adalah salah satu karangan Imam Al-Ghazali dan salah satu kitab tasawuf. Dan kitab Minhajul Abidin ini menjelaskan bagaimana tata cara kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
santri pelopor kali santri enten jenenge santri pelopor nih. Santri pelopor wajib bisa bahasa Inggris, wajib. Ya. Dedi belum ya? Oh ya, Dedi belum. Syaratnya masuk santri pelopor kudu saged maca kitab ini. Nah ini lolos, Pak. Lolos seleksi masuk santri pelopor. Santri pelopor itu santri yang nanti dikelola setaraf internasional, harus bisa 2 bahasa minimal, bahasa Arab kali bahasa Inggris ini bisa harus 2 bahasa Timur Tengah kali bahasa Eropa, terus iso terjemah bahasa Inggris. Ayo coba langsung terjemah bahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqabatul ula as for the first stage wa hiya aqabatul ilmi, that is the stage of science. Fa aqulu I say wabillahi taufiqu, the taufiq is from Allah. Ya talibal khalasi, they are teacher of purity wal ibadati and worship. Alaika awalan stay on the first wafaqakallahu, may Allah give taufiq to you bil ilmi with science, fa innahu so in that it science. Al-Qutbu is the axis, alayhi madaru, and as for the place to turn around it is on it. Baru sampai al-Qutbu. Ya gak apa-apa tuh tangan. Yo. Banyak mana anu Farhan sama kamu? Sorry. Oh Farhan, kamu kok panggil Mas kenapa? Lebih tua. Lebih tua apanya? Umurnya apa orang tua? Kalau umurnya Sama. anu Kakek. Lat 2 hari. Oh ngomong lat 2 hari kok. Kakek 2 hari. Nah tadi ada grogi ini toh. Nah itu grogi ini, ya wis luar biasa. Terus. Tapi lolos Pak, lolos ya. Lolos. Saya bahasa Jawa nih lanjut masih mau ibu. Bahasa Jawa nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam perlu sapa-sapa anal ilma eksponi ilmu. Ojo ragu wis tempel no mikir. Wa'lam perlu sapa-sapa anal ilma eksponi ilmu wal ibadah lan ibadah jauh iku jauharodi rong hormoto. Iku li ajli lima krana sebab arai ilmu lan ibadah ana ana apa kulo masalah-masalah perkara karo nulis sapa sira watas ma'ul lan krungu sapa sira mintas nifin musannifina saking karangane pira-pira wong kang aran wa ta'lim muallimina wa ta'lim muallimina lan ajarane pira-pira wong pengajar wa wa idina lan nasihati pira-pira wong kang nasihati wa naduri nadirina lan penelitiane pira-pira wong kang neliti. Wes, ada kono, jelasno Bapak maksudnya apa itu? Maksud dari yang saya bacakan tadi adalah Imam Al-Ghazali menyuruh kita untuk mengetahui bahwa sesungguhnya ilmu dan ibadah itu bagaikan 2 permata, dan bahkan karena sebab ilmu dan ibadah ada beberapa perkara yang kamu lihat dan yang kamu dengar dari karangan beberapa orang yang mengarang dan ajaran beberapa orang yang ngajar dan nasihat dari beberapa orang yang menasihati dan penelitian dari orang-orang yang meneliti. Itu semua karena sebab ilmu dan ibadah. Ya, baik. Ngeten Pak. Niki kula mboten ngengken nggih, mboten ngengken. Tapi ini terobosan. Contohnya ngeten. Ayahe Farhan itu teng ngendi? Kali ibuke. Bi, tempat saya buat pengajian tapi sebelum Ramadan. Nggih, Bu. Niku Pak, corong Melayu asal Swidak. Farhan ini Melayu 100. Belajar ini mesti ditunjuk ya biar. Dan terus niki belajar 2 jam
Farhan ini bisa 5 jam. Niki belajar 5 jam sampai jam 11 Farhan gak turus ya. Soalnya sesuk nang omahku. Jatuh jeneng han benjing kapan-kapan. Le pengajian nang ngene Hapsi. Oh niki sok kowe yang ini mesti Hapsi. Nah nggih. Ngoten nggih. Ayo tepuk tangan tuh. Hapsi. Pokoknya aja diparingi waktu longgar ben gak ketemu sing nakal-nakal terus dolen-dolen ngoten niku. Belajar mau. Sumpah titik stres titik betul apa-apa stres ilmu mawon kon nggih. Gak kira anu kok, gak kira sampai teman-teman boten sampai kok. Nggih paling pucet kok. Salim, salam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Nah, karya terakhir nih, Ibu Tirta apa nih? Tirta. Ayah Ibu nih. Oh, ini kok ayah Tirta? Lu kok sak dulur kali Farhan? Kok betul sami kali Tirta? Ayah jukir lu. Kok gendut? Loh cilik loh. Ibunya gede, ayahnya dhuwur. Kok cilik? Hah? Paling anak angkat kan? Gitu? Hah? Tenang aja kan? Terakhir nih. Sing bayi putih betul betul malih. Siapa? Koim. Ibu koim enten. Nah ibu gak teko aku. Aku di seneng kok enak ibu gak teko. Ayo. Sing bagus kok terakhiran. Iki babe beda. Niki ngeten, Pak. Lain-lain kan belajar bab 1 kabeh. Niki beda ngeten, Bi. Kalau semua bab 1 saya kan sudah bisa. Saya tak ambil bab lain. Satu. Niki ayah Tirta saya sunat. Nomor 2. Sopo sing ngajari? Kan kalau waktu gak cukup waktu sesuk pengajian. Kalau tak belajar piyambak. Oh, bahaya nih. Cilik mentes. Ayo. Sing apik. Assalamualaikum sih. Bantu suara nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada kesempatan pagi hari ini bertepatan pada acara Ahad pagi, saya akan membacakan salah satu dari Aqobah di kitab Minhajul Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Aqobatu utawi Aqobah as-salisatu kang kaping 3 iku wahia utawi Aqobatu salisatu iku Aqobatul awa iki Aqobah saking pira-pira perkara kang ngalang-alangi. Sumanuli alaikan teko sapa sira ya talibal ibadati hewan kang golek saking ibadah wafaqota begini. Gini. Wafaqota mugi-mugi weli taufik ka insya sapa Allahu Allah ta'ala kama luhur sapa Allah bidafil awa iki kelawan ninggalake saking biro-biro perkara hatta sehingga tastaqim dadi lurus apa ibadah ka ibadah sira waqad karena lan teman-teman nyebut sapa ingsun anal awa iki sebenarnya biro-biro perkara kang ngalangi iku arbaatun papat. Ahaduha utawi salah sijine arbaatun iku aduna dunya wadaf uhalan hindarake saking awaki innama setuhune wae dua utawi
Adunya iku ditajaruti kelawan sepi andu maring dunya. Wis iku terangno, maksudnya apa? Dan dimaksud tajarut sepi itu pikiran kita sepi terhadap dunia. Maksudnya sepi itu apa? Mengkosongkan diri terhadap hal-hal dunia. Contohnya itu Apa gak di dunia ngono? Hah? Ya apa? seperti pikiran. Maksudnya pikirannya. Seperti pikiran kita haus akan harta. Tapi punya harta. Mbak ya tak. Sing latihan iki. Engko tajarut gak di dunia terus melarat. Sing bener iku. Maksudnya apa maksudnya? Yang berani berdiri kalau perlu. Coba berani. Yang dimaksud tajarut itu mengkosongkan diri terhadap hal-hal dunia. Ya maksudnya Ataupun mengkosongkan. tergila-gila dari dunia, yaitu harta. Ketika seseorang itu sudah mempunyai harta, maka dia akan serakah daripada segala yang kelaparan. Wah. Ya, masuk, ayo lanjut. Wajuhudi lanjut fihi ing dalem dunya. Wa inna malan setuhune wae lazimaka pasti saking sira hada utawi ikilah ikut rupane tajarrud wal zuhudu lan zuhud li amro ini lawan Zuhud itu apa zuhud? zuhud itu maknanya kosong. Loh itu mau tajarut kosong, saya ini zuhud kosong. Maksudnya Pak, tajarrud mic-nya itu dekatkan, mic-nya didekatkan. tajarrud itu sepi, ketika zuhud itu kosong. Maksudnya ya apa kalau kosong itu? Mengkosongkan diri terhadap hal-hal dunia, sama seperti tajarrud. Ya apa coba? Kak, kok sama gimana? Wong tajarut sama zuhud beda. Zuhud itu tergila-gila sama harta, sampai ketika dia mati hartanya itu dibawa. Padahal harta itu tidak dibawa mati. Malaikat itu tidak menanyakan hartanya, melainkan ibadahnya. Itu orang zuhud. Orang zuhud tidak mau membawa hartanya ke. Gimana maksudnya? Gak paham aku. Ya apa itu maksudnya? Awas yang lain tak takoni iki. Ayo. Kamu diskusinya dengan siapa? Sama Mas Damar, Mas Rama. Nah, Damar maju. Damar, ayo apa maksudnya zuhud ini? Kono, cedek kono. Sama tersangka ini. Apa bedanya tajarut sama zuhud itu, Mar? Saya menjelasin tajarrud. Ya. Tajarrud itu mengkosongkan diri dari hal-hal dunia. Maksudnya itu tidak terlalu fanatik ke dunia. Terus kalau zuhud? Kalau zuhud itu makna asalnya itu bersungguh-sungguh. Jadi jihad sama seperti jihad. Zuhud kok bukan jihad ini, zuhud pakai zai kok. Ramah Kosong. loh iki sing dijak diskusi ayo ramah. Salah kon kapok kon. Ayo kan. Kemudian Rama langsung mengambil dari kesimpulannya. Jadi tajarrud dan zuhud itu menyepikan atau mengkosongkan pikiran kita, kecondongan diri kita terhadap hal duniawi. Nah, Allah itu juga memerintahkan kita tidak boleh terlalu condong terhadap dunia. Dia surat lain dijelaskan wal akhiratu khairu wa abqa. Adapun akhirat itu lebih kekal, lebih baik daripada dunia. Itu yang tajarut apa yang zuhud? Keduanya juga bisa. Keduanya. Kalau zuhud bedanya dengan tajarut apa? Ketika zuhud itu menyepikan
Ayo kan. Siapa pernah sejak diskusi kamu? Tirta, sebutin kamu. Hah? Siapa? Amin. Amin enggak? Siapa lagi? Farhan enggak? Habsi enggak? Ryan? Ryan ya? Hah? Ryan mana Ryan? Ryan? Coba Zuhud apa Ryan? Nah, tak ndek anda iki. Sabar nggih, Pak. Ya, zuhud apa? Ini ilmu dhuwur iki wis. Zuhud be tajarrud itu apa bedanya? Kalau tajarrud itu keingetan tafsir. Tabatala itu artinya memikirkan akhirat sampai lupa dengan kehidupan di dunia. Iku apa? Tajarrud. Tajarrud. Zuhud. Belum. Wah, jujur nih. Sing iso maju. Anu, bapak-bapak nunjuk putrane. Pengen terang iki. Sinten? Sing anake pengin dikengken maju. Sinten? Mriki, sapa? Mboten enten? Kok wedi? Hah? Takut tidak bisa. Sinten? Ilham. Ayo Ham. Disuruh mbakung nih. Tidak berani, Pak. Berani sama lagi ya? Anu, tunjuk. Sinten? Gak ada. Orang baju putih, santri baju putih. Ayo iso terangno. Yuk, ndi ayo. Ayo iso terangno. Gak bisa. Siapa? Fauzi. Bapaknya tanda tangan sama ini. Fauzi, ayo cepetan. Niki rada anu nih. Maju tuh. Ayo. Gara-gara awakmu iki kabeh kena. Lah wong sing cilik kok ngaji tajarrud kali zuhud itu angel. Bar iki Qur'ane tak takoni Qur'ane zuhud itu apa? Tajarrud itu apa ya? Jelas no? Kalau kata zuhud itu sendiri dia berasal dari kata zahada. Dia bisa bermakna meninggalkan. Jadi kata zuhudun itu bisa dimaknai yang meninggalkan segala bentuk hal-hal yang bersifat duniawi yang menjauhkan kita dari segala hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Namun ketika tajarrud itu berasal dari kata jaroda. Dan dimana asal kata jaroda ini ia bisa bermakna sepi. Jadi tajarrud ialah menyepikan segala hal dari apa yang ada dalam hati kita, mensepikan agar di dalam hati kita hanya terdapat Tuhan saja yang bisa membantu ataupun juga mengisi segala kekosongan dalam hati kita. Suke apa caranya? Nek suke tapi iso tajarrud, mek iso zuhud ya apa? Nek melarat karuan enggak ono, kosong enggak ono. Iki sing suke ya apa? Nah, karena juga kaya, ketika kita memiliki rasa zuhud, namun kita memiliki suatu kekayaan, maka kita bisa meninggalkan hal-hal yang tidak perlu atau meninggalkan harta. Betul. Karena kita memiliki harta, justru kita mengesampingkan yang tidak penting dan kelebihan dari harta kita bisa diberikan kepada sesama yang lebih membutuhkan. Sinten boleh? Putrane. Wes, lumayan. Masuk ke tangan. Lumayan. Siapa yang menyempurnakan? Maju. Ayo. Wong kene yang baju putih sih. Nah,
Iku sempurna iku. Tuan rumah. Kayu putih. Awas keliru aja sampai keliru. Lek melarat kosong gak apa-apa makanya gak ono gelas di sini. Iki suge tapi tajarrud tapi zuhudnya apa jalannya? Jadi dua istilah ini adalah dua istilah yang digunakan pada ilmu tasawuf ataupun akhlak. Ada yang namanya tajarrud dan ada yang namanya zuhud. Tajarrud itu berakar kata jaroda yang bermakna sepi. Sepi dalam artian dia itu tidak terikat dengan duniawi. Nah, tidak terikat duit tapi gak terikat. Wonten lho karepe. Nah, ini lebih pasti. Terus kemudian apabila zuhud itu zahada bermakna kosong. Maksudnya kosong dalam artian meliputi ada takholli, tajalli, tahalli. Dia itu tahalli, menghiasi dirinya dengan perkara perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian juga takholli, menampakkan, menyibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takholli itu tajalli, mengosongkan. Kosong dalam artian bukan berarti dia ini tidak memiliki harta, tidak memiliki dunia sama sekali, akan tapi dia ini tidak menggantungkan seluruh pekerjaan perbuatannya terhadap urusan dunia. diulangi oleh sekolah ibu. Takholli, tahalli, tajalli. Takholli itu sing ndi? Takholli itu kosong. Bener gak ibu? Kan? Takholli. Hah? Fikri. Nah, podoan nih. Takholli, tahalli, tajalli, bener gak ibu? Kalau sekolah aku gak cocok sih. Takholli, tahalli, tajalli jelas. Kalau takholli itu bermakna membersihkan. Kalau tahalli itu maknanya menghiasi. Kalau tajalli itu maknanya menampakkan. Apa maksudnya ketiganya? Jadi kalau juhud itu di dalam Al-Quran dikatakan likaila taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi zuhud itu bukan bermakna meninggalkan dunia, tetapi zuhud itu bagaimana cara kita mampu memanage kesenangan-kesenangan yang ada di dalam dunia ini, sehingga harta yang kita miliki, apapun yang kita miliki itu akan bermanfaat bagi diri kita. Likaila taksau ala ma fatakum, agar supaya kalian semua janganlah bersedih atau putus asa terhadap apa yang hilang dari kalian semua. Ketika nikmat itu hilang, berarti kita itu tidak merasa putus asa, karena kita mengetahui bahwasanya nikmat itu dari Allah, harta itu dari Allah. Kalau kita fanatik terhadap harta, kalau kita condong terhadap harta, ketika harta itu akan diambil oleh Allah, maka kita akan bersedih. Kemudian wala tafrahu bima atakum, itu janganlah kalian itu faroh itu bergembira terhadap apa yang datang atau yang diberikan, misalkan harta, anak, jabatan dan lain sebagainya. Itu janganlah bersenang, karena itu sifatnya hanya sementara. Bisa saja anak, harta itu akan membuat kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya harta jangan terlalu senang, kalau kehilangan harta jangan sedih. Itu zuhud. Qur'ani. Tajarrud. Kalau tajarrud itu bermakna kosong atau sepi. Jadi yang dimaksud kosong itu, tajarrud itu mengosongkan, atau istilahnya itu tidak berorientasi terhadap dunia. Tidak berorientasi. Orientasinya kepada akhirat. Nah, gitu, masuk. Nah, itu tingkatan ilmu, Pak. Ya, yang ini masih baru belajar dan bacanya, gitu. Nah, sing sapa Fauzi mau mulai meraba-raba, ngoten toh? Nggih. Kelasnya beda iki. Nah, terus sing fikri niku sing jelas. Mapan, Bu. Ini penjelasannya ngoten banyak tentang Al-Qur'an banyak ngoten.
Nek warok ya oleh warok. Nek warok apa? Dalil Quran ini. Ken. Foto dia dulu ya. Warok bakal foto dia warok. Ngono ya. Terus. Ada terus apa ya lo? Tutup ya. Nah, wis Pak, wis mari wae sih. Ya, pancen sing anyar orang ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nah, napa kok Fikri sing jawab? Fikri niku sing ngajari tasawuf teng pondok. Sing ngajar niku. Nah, nek balaghah sing ngajari Kennedy. Makanya Kennedy tunjuk sana aja Bi, karena itu yang nekuni. Nggih. Nek Fauzi niku belajar sedaya nasihat. Fauzi nggih, alhamdulillah. Gitu Ustaz ya. Cocok Ustaz? Alhamdulillah. Jadi ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Sekarang jadi 4 Pak. Tingkatannya 4 ini. Ada anak-anak yang mulai pemula kayak Dendi ini. Coba kata Dendi. Dendi ini sudah mulai bisa baca kitab, tapi belum ngerti murad. Bisa baca tapi belum ngerti maksud. Oke. Ada yang belum bisa. Ini jangan sampai salah paham ya. Kalau tak panggil belum bisa jangan terus anakku kok guru iso ilham gini. Terus putra. Nah, ini belum bisa. Baru belum bisa baca kitab tapi sudah bisa mengerti nahwu sorof tapi belum bisa bacanya, nggih. Itu perwakilannya. Ini belum bisa bacanya tapi sudah mengerti isim fi'il huruf. Gak percaya coba, Ilham. Isim ada berapa? 13. Sebutkan. Ujarot, majid, soal, mu'tal, mudakar, mu'annas, jamid, mustaq, tahruf, marifat, mabni, mudrof. Oh, kan isong gitu. Fi'il. Fi'il ada 12. Apa saja? Ujarot, majid, soal, mu'tal, mudakar. Majid, mudahati. Terus. Jamid, mutasorib, ma'lum, zuhul. Nah, huruf ada berapa? Ada 2. Apa saja? Ma'ani dan mabani. Kalau marfuat ada berapa? Ada 9. 9 apa 7? 7 apa saja? Yusril. Cilik. Nah, ayo. Marfuat ada berapa sih? Sebutkan. Fa'il, maf'ul, mubtada, khobarnya kana, isimnya inna, tawafil. Khobarnya kana itu mansubat apa marfuat? Isimnya kana. Isimnya kana. Lo kan ngerti apa? Ini ngerti tapi belum bisa baca. Yang Dendi ini sudah bisa baca. Oke? Hafsi. Nah, Hafsi ini sudah belajar ngiqra. Ini belajar baca, ini belajar ngiqra untuk menuju ke murad. Oke? Farhan, mana Farhan tadi? Nah, Farhan ini sudah belajar murad, Pak. Murad itu dur, ngerti maksudnya. Farhan sudah ngerti maksudnya. Tapi ketika menjabarkan perlu latihan masih, nggih. Lari ngoten, nggih. Nah, teng dhuwur niki jenenge sa'i. Lungguh. Sa'i niku sing wau. Ndi wau? Sapa? Damar Ramagatan. Amin. Nah, amin di amin. Iku amin. Nah, niki dhuwure titik. Niku belajar tafsir Quran. Kalau tadi baca kitab biasa, ini sudah tafsir Quran. Nafsir Quran bukan lari. Kok nggak. Nah, Dika, apa itu nafsiri Quran Pak niki? Niki nafsiri Quran. Nah, pun sakit maca tafsir Quran, baru kemudian belajar fikih. Pulau Wali, baru kemudian belajar fikih. Pun sakit belajar fikih, belajar usul fikih. Nah, yang menekuni usul fikih saat niki Arjun.
Arjun itu makanya tasawufi kurang. Soalnya belajarnya usul fikih. Arjun niki tasawuf, Kennedy balaghah, Cahya ulumul Quran. Nah, nggih. Alan niku mantik, ilmu mantiknya. Jadi kalau pisah-pisah liar mungkin digabungkan dados tunggal. Ngoten nggih? Urutan. Fauzi, di mana letaknya Fauzi? Fauzi Baim Dikri mana? Sini maju lu. Fauzi Baim Dikri. Sing lanang-lanang sik iki, sing wedok kali iki. Baim di Baim. Niki Pak, kene. Jadi ada tingkatannya anak-anak. Ini asistennya, niki asistennya Dikri waliku, Arjun niku, niki nggak ada asisten, niki. Asistennya kulo, Arjun, Fikri, Kennedy, Alan. Asistennya Alan kali Arjun niki lari tiga niki. Ini calon penggantinya lari-lari sing tiga wau, sing ajeng berangkat teng Mekah niku. Niki calon penggantinya baru dapat tiga. Di bawahnya ini ada Farhan berdiri. Amin, Damar, niki tengi sore niki, nggih, sing wau nggih, ngoten nggih. Kalau yang perempuan protes, lulus. Nah, yang perempuan ini agak susah saya. Yang perempuan selevel dengan napa? Dikri, tapi kelasnya kelas kali tasian, duduknya wis kelas 3. Niku Zahra kali Sinta niku wau. Ini Zahra. Nah, berdiri coba. Zahra kali Sinta, Elsa berdiri. Ayo berdiri, biar tahu bapak-bapak, biar tahu. Angel. Nah, niki ngaji perbandingan bahasa Arab kali bahasa Inggris. Sing Angel niki Pak, niki baru masuk Islam Pak, dari Buddha. Bapak ibunya Buddha, bapaknya Buddha, adiknya Buddha, sampai sekarang masih Buddha. Ini satu-satunya. Islamnya kamu tahu ya? Ya. Terus niki Cino niki Pak. Taci niki. Bapaknya Cino, ibunya Cino. Sing cadaran niki. Niki sing ngajar nahwu shorof, tafsir, fatul apa? Minhajul Abidin nggih, niki kali kimia. Nah niki sing ngajeng niki, sing lho sing loro. Nah, loro. Nah, iku Zahra. Niku Zahra niku mulai SMP. Niki ngajar nahwu shorof. Sing ngajari Minhajul Abidin lari-lari niku niki. Niki katase kelas kali Pak. Kelas kali SMA, tasih kelas kali SMA. Nggih. Nah niki. Tunangannya tahun-tahun nyaman. Nggih. Nah. Lah niku Sita niku. Niku sami kali Zahra niku ngajar nahwu shorof niku sing ngajari lari-lari sing zam-zami nggih. Pun cekap. Sing lainnya tengi sore niku. Nah niku rada angel kula. Enten Dinda betule. Dinda berdiri. Ana Dinda, Naila, ana Ayu, Silvin berdiri biar Nah, sapa meneh? Hah? Java. Lah niki ngisore niku Mak, ngisore malih. Nah ngisore malih golongane Lala. Nah niku ngisore malih. Lala, Rara, AA kabeh. Naifa niku. Ibu Naifa itu? Pundi? Naifa sudah bisa baca kitab sama bahasa Inggris nggih. Niki lek kita milo kabeh kapan pengajian iki. Pun cekap nggih, Bapak Ibu yang saya hormati, mugi-mugi dungane lari-lari saged konsentrasi maos kitab Quran, kitab para ulama bahasa Inggris lan sedaya
kagem bekal yang akan datang. Nggih. Bendungane sareng-sareng maca Fatihah. Al-Fatihah. Sebelum kita berdoa dan sebelum diakhiri, disiapkan makan dah ini. Siapkan nih, saat dereng maam. Kayak pemilu ini. Oke, saat dereng maam, kula pesen teng Bapak Ibu sampai akan teng warga sing ajengi mondok teng Adikro, sekolah teng Adikro, aliyah teng Adikro, SMP ini teng Adikro, kali mondok teng Adikro, termasuk nek enten SD ini tapi tetep pilih SD ini. Soal SD buat mondok, sing mondok di SMP, sing ajengi teng mriko mengke saged daftar mulai sakniki. Nggih. Mulai sakniki. Bapak Ibu yang sudah jadi wali santri, nanti seragamnya anak-anak yang baru ada perubahan, okay? Perubahan bukan berarti nopo berubah sedaya boten. Biru putihnya tetap SMP biru putih, SMA biru putih, kali pramuka ini wajib. Senin, Selasa biru putih, Jumat pramuka, Rabu Kemis nggae jas nggae dasi. Ben koyo wong Eropa. Jadi gereja gedasi sing lanang wedok songkoan koyo presiden mocone tafsir Quran terjemahi bahasa Inggris. Bon niku mawon gantine, nggih, cuma niku mawon ditambahi jas ngoten. Dados mantun iki Bu Ibu Fikri kali Ibu Bapak Cahya kudu siap-siap gawe jas ya. Pangling mungkin wangsul. Wah anakku mau buat ganteng-ganteng. Ngapunten nomor terakhir ora oleh rambutnya dawa, kudu cepak koyo tentara. Kados kula ngeten iki. Ora oleh gumbul duwa tenene cendhak koyo Korea mboten asal. Soalnya kalau pacai ben dadi direktur, ben dadi calon pemimpin, kalau pacai ngoten minimal mimpi orang hebat ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahari wa tuzil nahara fil lail. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Wonten Ustadz Kiai sing nawi saged apa rawuh nganu kitab kersane mesti lari-lari sing 5 teko bayi putih niku coba dites khusus nggih mantune sarapan nggih enten apa mboten Bapak Farhan enten kersane dites ayo mulai makannya satunan